Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Tongsis, Tongkrongan Islam Islamina. Kali ini kita akan diskusi ngobrol-ngobrol dengan tema nikah muda. Wah, ini menarik. Semua narasumber di sini sepertinya nikah muda semua. Makanya ini semakin menarik ini cerita dari pengalaman pribadi. Oke, yang pertama saya akan tanya kepada Syekh Roland. Di umur berapa antum saya nikah? Saya nikah itu di usia apa? Di usia 30 tahun rasanya. Jadi sudah tua ya. Sebenarnya bukan muda lagi sebetulnya itu. Sementara istri saya tuh usianya sudah 21. Jadi 9 tahun. Sudah di atas undang-undang sebetulnya. Jadi bukan lagi disebut sebagai nikah anak atau nikah muda. Menarik ya. Jadi kalau usia 21 itu kalau laki-laki mungkin masih nikah dibilang nikah muda, tapi kalau perempuan sudah cukup dewasa. Nah, ini selebihnya saya akan bertanya ke Pak Hatim, bagaimana kira-kira gambaran jika orang itu menikah di atas usia 20-an lah, 21, 22, 23 sampai 25, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, saya sendiri menikah di umur 25 lebih berapa hari gitu. Ini kemarin saya berdebat dan istri. Saya ini menikah di umur 26 atau 25 lebih beberapa hari. Saya bilang 25 lebih beberapa hari. Saya tetap mau bertahan 25. Karena saya menikah tanggal 14 Juni, saya ulang tahunnya tanggal 2 Juni gitu kan. Jadi cuma ya selisih 12 hari. Tadi pertanyaannya apa? Gambaran Pak Hatim, orang yang menikah di atas usia 20 baik laki-laki maupun perempuan, 21, 22 sampai 25. Sebenarnya pernikahan itu kan tidak ditentukan dengan umur ya, sama sekali tidak dengan umur. Makanya kalau undang-undang misalnya mengatakan batasan waktu umur itu kan hanya batasan dalam kategori asumsi umum. Asumsi umumnya kalau orang di umur segini maka dia sudah mencapai ke level kedewasaan seperti ini. Walaupun level kedewasaan, proses dan macam-macam itu tidak sama sekali tidak ada hubungan, tidak selalu berhubungan dengan umur. Ada hubungannya dengan umur, tetapi tidak selalu. Karena banyak juga orang yang sudah berumur tua misalnya, tapi tetap masih belum punya tanggung jawab, belum punya soal tentang bagaimana dirinya, itu masih belum terlihat. Jadi lebih kepada soal kesiapan aja. Kalau sudah siap nikah, ya nikah gitu kan. Soal kesiapan Pak Afif, selama ini kan Pak Afif selalu mengatakan suami itu harus siap dengan istri yang galak gitu. Enggak, istri yang galak itu karakternya seperti apa sih Pak Afif? Kalau dan kesiapan sendiri itu siapnya harus siap apa saja? Ya, pada prinsipnya istri yang sayang kepada suaminya biasanya galak. Galak dalam artian seorang istri akan meluangkan waktu, menunggu waktu kapan suami berangkat, kapan suami pulang. Nah, dari sinilah galaknya istri itu tidak lain adalah untuk kebaikan bersama. Seorang istri galak, kenapa sih mas nggak pulang-pulang? Iya, saya masih kerja di rumah kan lagi ini ya. Biasa, wajar seperti itu. Karena pada prinsipnya ya kemudahan perempuan itu mudah mengucapkan, sedangkan laki-laki kebanyakan masih menahan karena pakai logika berpikirnya. Nah, dari sinilah harus ada suami istri itu ada kata kunci harus cocok, walaupun tiap hari cekcok. Nah, kata kuncinya di situ. Kita sebagai laki-laki harus banyak mendengar. Seperti kisah Umar bin Khattab, diomelin istrinya kayak apapun masih terdiam. Bukan karena cuek, tidak, karena sebagai salah satu cara beliau istrinya ini curhat, dan kalau perempuan sudah curhat itu akan plong. Kalau sudah plong, suami kerja, ya akan menerima dengan enaknya. Terus kesiapannya tadi siapa? Nah, kalau laki-laki? Siap kan? Satu, siap ilmu. Sehebat apapun laki-laki, sekaya apapun, kalau ilmunya kurang, tidak mampu menundukkan istri yang galak, nah, akan diinjek-injek terus. Makanya ada tipnya. Tipnya ya. Tipnya apa itu? Tipnya apa itu? Tipnya diantaranya menghadapi istri galak, ya harus sabar. Karena punya istri galak itu akan menjadi dua hal. Kita akan mendapatkan dua hal. Satu, menjadi waliullah, kekasih Allah karena kesabaran kita. Yang kedua, bisa menjadi suami yang, maaf kata, ya bubar.
begitu. Oke, ini tapi menyambung ya dari apa yang disampaikan Pak Hafiz. Ini ada cerita teman saya itu, katakanlah figurnya sebagai sosok ustadz lah ya. Dia punya banyak ilmu sebagai suami gitu. Nah sehingga akhirnya karena dia berbohong poligami gitu, akhirnya karena ilmunya merasa sudah cukup ya akhirnya dia melakukan itu. Dan dia sosialisasi kemana-mana. Caranya jadi suami itu harus punya ilmu, tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya boleh itu nikah lagi gitu. Nah di sini nih Pak Roland. Nah kira-kira ilmu suami itu apa sih Pak Roland? Tadi kan disinggung tadi soal kesiapan sebenarnya tadi kan. Kesiapan. Nabi kan jelas bersabda itu, manistata minkum al-ba'ata fal yatazawwaj. Di situ ada kata al-ba'ah gitu. Kesiapan, yang sudah siap itu. Kalau menurut saya sih kesiapan itu 3 hal. Yang pertama itu kesiapan soal umur mas saya. Jadi kalau tadi Pak Hatim mengatakan tadi tidak selalu terkait dengan umur, mungkin iya, tetapi penting juga usia itu, usia kematangan orang juga. Itu yang pertama soal usia. Yang kedua yaitu soal kemampuan untuk memberikan nafkah lahir batin misalnya. Ya nafkah secara lahir dia sudah punya pekerjaan, dan secara batin ya kita tahu lah kemampuan begitulah. Terus yang ketiga adalah tanggung jawab. Jadi kalau 3 hal ini sudah ada pada diri seorang pria, maka dia segera gitu, kata Nabi kan, segera untuk menikah. Tetapi kalau misalnya dia nggak punya kemampuan ini misalnya, ya Nabi ya paling bisa gitu kan, berpuasa aja. Berpuasa bukan berarti nggak makan, tapi menghindari diri untuk betul bosor, nggak menikah begitu. Jadi dia harus persiapan diri dulu gitu. Ya jadi kalau nikah muda itu ini ya artinya tidak dibatasi umur ya, artinya punya kesiapan mental, punya kemampuan ya kan, kemampuan lahir batin gitu. Usia ya. juga penting. Usia penting juga. Iya. Jadi saya pikir pemerintah itu menetapkan, bahkan bukan hanya di Indonesia kan, di seluruh dunia, bahkan di Mesir, di negara-negara Arab pun sekarang kan sudah mulai jelas kan bahwa batas usia menikah karena pertimbangan itu sebenarnya kan, pertimbangan kedewasaan. Karena menurut survei-survei dimanapun misalnya kan, menikah muda misalnya kan, atau di bawah umur misalnya usia 16 tahun, bahkan ada yang anak-anak yang masih usia 10 tahun menikah, itu banyak risikonya sebetulnya. Risikonya banyak sekali, entah itu nanti stunting atau banyak sekali lah akibat-akibat yang menjadi dampak buruk dari pernikahan dini itu, atau kalau sudah sekarang kan namanya nikah anak ya. Kenapa disebut anak? Karena di bawah 16 tahun kan definisinya kan banyak sekali kan. Itu berarti dampaknya dampak biologis, banyak, sosial, ekonomi termasuk, dan juga psikologis juga. Oke, ekonomi. Oke Pak Hatim ya. Kalau saya membedakan sih nikah muda dengan nikah anak itu ya beda ya. Saya cenderung ya nikah anak gitu. Artinya di bawah umur. Kalau di bawah umur itu jelas nggak boleh. Artinya sedewasa apa sih orang umur yang 9 tahun, 10 tahun itu tetap anak-anak. Tetapi nikah muda itu artinya orang yang secara umur sudah sampai, tetapi misalnya masih cukup muda. Secara undang-undang sudah terpenuhi, tetapi masih cukup muda, belum siap dan macam-macam. Itu aja sih kalau saya. Untung aja kalau tadi saya tidak tahu ya kalau Nabi hidup di zaman sekarang kemudian ada undang-undang pembatasan nikah itu, kira-kira ketika Nabi menikahi Aisyah kira-kira gimana? Akan mendapatkan pertentangan apakah enggak? Tapi gini kalau sebentar ya. Ini ya. ini apa yang disampaikan oleh Pak Roland dan Pak Hatim itu kan soal kesiapan dan kedewasaan ya. Nah yang menarik ini di negara kita ya, paling enggak yang ada di sekeliling saya lah ya, itu ada 2 tipe manusia. Yang pertama katakan manusia ini pesantren yang belum punya gaji tapi wis wani rabi. Aman. Terus yang kedua itu memang katakanlah orang umum gitu ya, harus punya gaji tetap, mapan, sudah punya kredit rumah, kredit mobil, baru dan nikah. Nah, tetapi yang menarik ya, rata-rata orang yang tipe pertama tadi lulusan pesantren itu ini rumah tangganya bisa dikatakan lebih damai gitu. Nah ini kira-kira ada prinsip apa sih? Setuju nggak kira-kira dengan apa yang saya sampaikan Pak Hafiz? Monggo.
Ya, saya kira setuju-setuju aja karena pola pikir santri tidak terlepas dari doktrin yang ia yakini. Salah satunya adalah orang yang menikah akan dimudahkan rezekinya. Salah satu bentuk konkret santri, terutama dari pesantren ini punya kekuatan cengkir pikir. Usaha kayak apapun akan dilakukan, walaupun kuli bangunan lah, kuli di pasar. Yang penting bagaimana tanggung jawab dia sebagai kepala rumah tangga harus mencukupi istri dan keluarganya. Nah, motivasi inilah saya kira kekuatan santri ya dalam menghadapi real kehidupan nyata seperti itu. Lain halnya kalau orang yang nggak pernah belajar ilmu agama, nggak pernah santri, hitungannya pasti kalkulasi. Siap ora siap, untung ora untung. Padahal terkait masalah keluarga ini tidak bisa dikalkulasi secara hitung-hitungan. Kadangkala orang yang kaya setelah menikah malah jadi kurang biaya ya bisa. Oke. Itu. Ya. Tapi yang menarik Pak Hatim kemarin kan habis isi seminar pesantren keuangan pesantren itu ya. Nah, kira-kira kebahagiaan masyarakat orang yang nikah dini itu bisa diukur dari keberhasilan di bidang ekonomi atau hanya kesiapan menjaga kedewasaan sikap atau penting dua-duanya? Kebahagiaan ya, ekonomi itu kan faktor ya, bukan kemudian orang punya ekonomi pasti bahagia, itu namanya faktor, tentunya ada faktor lain. Nah, salah satu kelebihan, saya melanjutkan dari Pak Afif juga sih, salah satu kelebihan santri itu adalah karena dia punya daya juang yang tinggi. Jadi walaupun kalau saya pribadi misalnya, saya lebih prefer memilih pasangan yang kemudian mau diajak berjuang bersama ketimbang hanya sekedar menikmati hasil perjuangan satu orang. Itulah jadi hasil keringat bersama itu lebih nikmat ketimbang hanya satu orang yang berkeringat, gitu kan. Ya, benar. Jadi puncak orgasme itu adalah ketika sama-sama berkeringat dalam gitu pekerjaan ya. apapun, gitu ya. Mantap gitu. Iya. Jadi kalau sama-sama berjuang ya berarti ya itu dinikmati bersama. Nah, santri itu mau berjuang dengan sangat baik dalam kondisi apapun karena mereka adalah pembelajar yang sangat baik. Ya, memang ini ya Syekh Roland ya. Dalam mengawali sebuah pernikahan itu tadi ya, kembali pada hadis yang antum sebutkan itu adalah kesiapan dan kemampuan. Nah, kalau mau antum simpulkan, kira-kira yang paling penting dari kesiapan dan kemampuan apa sih? Atau semuanya penting gitu? Semuanya penting menurut saya. Tempatnya di mana? Pentingnya di mana? Karena kan Nabi kan sabdanya itu hanya bukan itu aja kan. Ya ma'syarus syabab kan gitu kan. Pemuda gitu. Pemuda artinya ya secara usia pasti sudah di atas anak-anak sudah pasti kan. Karena di fikih itu kan ada yang pertama kan sobi, ada setelah itu kan tifel kan, masa-masa itu kan tifel, anak-anak, anak TK kan, makanya dinamakan rodul afal itu. Terus setelah itu ada mumayyiz, yaitu usia 10 tahun lah gitu lah. Nah gitu kan, anak apa namanya? Setelah itu ada murohik, anak-anak SMA, anak SMP, SMA yang masih labil gitu kan, labil ekonomi, labil segala macamnya. Setelah itu baru tahap selanjutnya kan asyab kan. Jadi sebenarnya anjuran Nabi itu kepada pemuda sebetulnya, bukan kepada asobi, bukan kepada atifal, bukan kepada mumayyiz, bukan kepada al-murahib, bukan, tetapi kepada asyabab. Asyabab ini punya kemampuan itu secara usia sudah matang sesuai dengan undang-undang, bahkan melebihi undang-undang juga. Yang kedua, dia punya kemampuan untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Dan yang ketiga, dia punya tanggung jawab, bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan Jadi tidak ada batasan umur ya, yang penting punya kedewasaan itu ya. Usia saja penting kan. Kalau aja sabab pun itu kan. Sabun itu adalah batasan menurut saya. Sabab itu adalah batasan usia gitu. Batasan usia. Jadi kalau hendak menikah itu secara usia sudah sampai, kedewasaan punya gitu ya. Baik, terima kasih. Ada closing statement dengan silakan Pak. Ini penting, saya kira sangat-sangat penting bagi saya adalah menikahlah atau berpasanganlah dengan orang yang menjanjikan, bukan dan orang yang suka menebar janji. Karena itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi itu lebih baik Anda perlu menikah dengan orang yang menjanjikan, baik laki-laki atau
mendekati, jangan menikah, dan orang yang hanya suka menepati janji. Baik, terima kasih. Ini adalah closing statement yang sangat menarik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa dan untuk semuanya ya. Sampai ketemu nanti di tonsis berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.